الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سورة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Masyaallah, barakallahu fikum. Ya. Baik, Bapak semuanya, ya, sedikit motivasi dari kami ya, bahwa dari hadis-hadis yang dibacakan ya, tentang bagaimana keutamaan dan kemuliaan ahlul Quran. Siapa itu ahlul Quran? Apakah dia yang hanya hafal Al-Quran atau yang bagaimana? Maka para ulama mendefinisikan bahwa ahlul Quran itu adalah
orang-orang yang membaca Al-Quran, yang mentadabburi Al-Quran, kemudian berusaha sedikit demi sedikit menghafalnya dan mengamalkannya, dan mengamalkan Al-Quran. Itu yang disebut dengan Ahlul Quran. Yang disebut dengan Ahlul Quran, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dengan cara apa? Membacanya, kemudian mentadabburinya. Ya. Nah, maka untuk kita semua, kita harus berupaya untuk menjadi Ahlul Quran tersebut, menjadi Ahlul Quran tersebut, dengan terus membaca Al-Quranul Karim, mentadabburi maknanya, dan luar biasa. Nanti setelah tahsin ini selesai, maksudnya tajwid selesai, nah mungkin nanti kita mulai masuk kepada tadabbur Al-Quran, ya. Mungkin yang ringan-ringan terlebih dahulu, ya. Kita tadabbur makna doa is-shalah, tadabbur makna doa-doa sholat. Karena di antara faktor kekhusyuan sholat itu menghayati doa-doa yang kita ucapkan. Jangan sampai kemudian kita membaca misalkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, atau membaca Allahumma ba'id baini, enggak tahu artinya. Artinya apa? Hanya baca saja, ya. Maka faktor kekhusyuan itu mentadabburi apa yang kita baca, ya, seperti itu. Nah, tadabburi dan keutamaan apa saja, ya, ketika membaca doa iftitah yang Allahu Akbar kabira, keutamaannya apa? Membaca Allahumma ba'id baini, keutamaannya apa? Di situ di dalam hadis disebutkan, ya, disebutkan keutamaannya dan seterusnya, ya. Ketika doa ruku dan seterusnya, doa i'tidal dan seterusnya, ada keutamaan-keutamaan yang akan menambah kekhusyuan kita dalam sholat. Nah, setelah selesai tadabbur ma'ani doa is-shalah, tadabbur makna tentang bacaan-bacaan sholat kita, ya, harapannya selain kita hafal, kita bisa mentadabburi tadi. Kemudian yang selanjutnya, nah itu maka kemudian kenapa innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya, karena sholat itu menghindarkan kita dari perbuatan fahsya, keji, dan kemungkaran. Karena di dalamnya ada penghayatan terhadap makna-makna doa dalam sholat, mendukung kita untuk khusyuk dalam sholat. Kalau hanya kemudian, mohon maaf, sholat hanya untuk, ya, menunaikan kewajiban, ya, menunaikan kewajiban, maka ya seperti halnya yang terjadi, ya, setelah salam sudah lupa apa yang menjadi tujuan daripada sholat itu tadi. Nah, itu pentingnya kita penghayatan, mentadabburi, dan juga nanti kita mulai menghayati, mentadabburi di juz-juz 30 sambil kita nanti terus ulang-ulang untuk menghafalkan juz 30. Nah, seperti itu. Harapannya semua ini tahu artinya. Qul artinya apa, semuanya tahu. A'udzu artinya apa, birabbi artinya apa, an-nasi artinya apa. Sehingga ketika imam nanti membaca juz 30, kita sudah menghayati, Masya Allah, artinya dan seterusnya. Nah, itu menambah kekhusyuan. Ketika membaca ayat-ayat tentang siksa, ya, maka kita memohon kepada Allah agar dihindarkan dari neraka. Ketika kita imam membaca ayat-ayat tentang surga, maka kita meminta kepada Allah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam, ya, tentunya sir, ya, Allahumma inni as'alukal jannah
Allahumma inni as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, dan seterusnya. Bagaimana Nabi SAW ketika beliau di dalam sholat membaca tentang ayat-ayat tentang surga, maka beliau berhenti berdoa di dalam hati agar dihindarkan dari surga. Begitu juga ketika membaca surat-surat berkaitan dengan neraka, ancaman, maka beliau berhenti dan memohon kepada Allah agar dihindarkan dari neraka. Nah, baik semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bacaan hadis dari bacaan hadis gharib ya. Kita kemarin sudah, para umat muslim di mana saja berada, kami telah melaksanakan kegiatan di pagi hari ini yang dimulai dari melaksanakan sholat subuh bersama dan dilanjutkan dengan melaksanakan taksim, yaitu memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran yang masih belum sempurna. Jadi kami semua berkumpul di sini dalam rangka untuk memperlancar dan memperbaiki cara membaca Al-Quran yang benar sesuai dengan syariat. Kali ini kita sudah menyelesaikan kegiatan-kegiatan tersebut yang diakhiri dengan melaksanakan sholat Isra sebagai penutup dari semua kegiatan di pagi hari ini. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.